Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu buka puasa ya. Oke, untuk kali ini kita berada di Inspiring Talk Ramadan episode yang ketiga ya. Nah, sebelum itu saya izin membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadi. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang selalu dihormati dan selalu yang dibanggakan teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini juga sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Nah, kemarin-kemarin kita juga sudah mengadakan sebuah kegiatan Inspiring Talk Ramadan. Ada yang episode pertama, kedua, dan sampai sekarang di episode yang ketiga. Nah, kemarin juga kita juga sudah mempelajari atau sudah diskusi ya istilahnya ya online mengenai cinta, nikah, dan jodoh. Nah, kemarin teman-teman sudah ada yang bergabung apa belum ya? Nah, kalau belum, teman-teman juga bisa untuk melihat tayangan ulang atau yang tayangan live yang sudah tersimpan di feed kita. Nah, nanti teman-teman bisa mengulas lagi nih ilmu-ilmu kemarin yang belum didapatkan apa, biar tidak ketinggalan. Nah, pada kesempatan kali ini di Inspiring Talk Ramadan, yaitu produktivitas berpuasa di era digital teknologi, di mana kita fasilitasinya atau melaksanakannya lewat live Instagram biar teman-teman ikut serta merasakan nuansa Ramadan untuk milenial dan untuk generasi Z tersendiri. Pada Inspiring Talk Ramadan yang ketiga ini kita nanti akan berbincang-bincang ngabuburitnya. Kalau kemarin di episode pertama di Eropa, nah sekarang juga di Eropa lagi, tapi Eropanya di Belanda. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Syahril Siddiq, dan kebetulan beliau juga sudah bergabung. Nah, Pak Syahril Siddiq ini adalah Wakil Rois Suriah PCINU Belanda dan peneliti di Universitas Leiden Belanda. Kebetulan langsung saja ya Bapak Syahril ini kita undang untuk bergabung di live kita. Alhamdulillah sudah bergabung. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah ya. Sedang berada di mana nih Pak? Berada di luar atau sudah di rumah nih? Oh, saya lagi di kampus ini. Oh, lagi di kampus. Ya. Masih aktivitas gitu ya Pak ya? Oke, mohon maaf ini ya Pak ya mengganggu waktunya dalam beraktivitas. Ya. Oke. Oke, langsung saja ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Syahril ini di Inspiring Talk Ramadan dari jam 4:30 sampai jam 5:15 atau sekitar 45 menit. Nah, saya izin membacakan CV singkat dari Bapak Syahril ini sebelum teman-teman berbincang-bincang dengan Bapak Syahril. Alangkah enaknya sebelum berbincang-bincang kita kenalan. Oke, Bapak Syahril Siddiq ini adalah peneliti Institut Kajian Wilayah di Universitas Leiden Belanda dan Association Research di LP3IS Jakarta. Selain itu juga Bapak Syahril ini adalah dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak di Desember 2021. Selain itu juga Bapak Syahril ini menyelesaikan studinya doktoral di Universitas Leiden Belanda dengan fokus kajian Islam dan media di Indonesia pada tahun 2021 dengan beasiswa LPDP Kemenku. Selain itu juga Bapak Syahril ini
kayak aktif sekali di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Belanda sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah pada tahun 2014-2018 dan juga Wakil Rais Syuriah di 2021 sampai sekarang. Dan juga terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Leiden pada tahun 2010-2011. Sangat luar biasa sekali. Nah, pada perbincangan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Islam di Belanda dan juga bagaimana sih Ramadan di Belanda. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan berbincang-bincang sejarah dulu nih Pak. Sejarah Islam di Belanda itu seperti apa kira-kira? Ya, makasih Mbak siapa nih panggilnya nih saya? Mbak Tuti, Ayu? Astuti aja Pak. Iya, Mbak Tuti makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini ya dalam acara ngabuburit. Sebuah kehormatan bagi saya diundang teman-teman Geria Peradaban ya. Ini adalah inisiatif yang bagus sekali buat anak-anak muda untuk mengembangkan diri dan juga mengaktualisasikan diri juga ya, dan juga untuk belajar bersama. Yang saya hormati juga Pak Mas Sobirin ya, sebagai penasehat mungkin ya, atau apa di sana saya tidak tahu, tapi salah satu pendiri setidaknya. Ya, kali ini kita akan berbagi tentang tentang sejarah ya. Tadi Mbak Astuti tanya tentang sejarah Islam di Belanda. Persentuhan Islam dengan persentuhan Eropa dengan Islam itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa-masa awal ya, mungkin sekitar abad 11 ya Masehi, karena ada perdagangan kan antara Turki Utsmani dengan Eropa dan lain-lain. Sedangkan tapi mungkin seketika itu pengaruhnya belum terlalu besar. Islam itu kemudian muncul di Eropa itu sebetulnya sangat besar ketika datang, terutama di Belanda itu ketika datang kebutuhan untuk mendatangkan tenaga kerja. Jadi pada sekitar tahun-tahun 60-an, 1960-an itu Belanda kekurangan pekerja. Ketika ekonomi mereka mengalami surplus, kemudian mereka kekurangan pekerja, sehingga mereka mendatangkan pekerja-pekerja, terutama pekerja kasar itu dari negara-negara seperti Maroko ya, kemudian Turki gitu, untuk datang ke sana. Sebelum itu sebetulnya koloni Belanda sendiri kan sebetulnya Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda begitu. Jadi sebagian sebelum tahun 60-an itu sebetulnya pada masa penjajahan yang lama sekali itu banyak orang Islam atau orang Indonesia yang sudah Muslim itu kemudian dibawa ke Belanda. Apakah itu mereka menjadi seorang babu misalnya, pembantu dan lain-lain. Jadi memang sudah ada di sana. Cuman memang puncaknya terjadi ketika kebutuhan pekerja itu datang tahun 60-an sampai 80-an, sehingga banyak datang pekerja dari Maroko dan Turki. Rencananya awalnya sebetulnya itu adalah untuk kebutuhan sementara, jadi akan dikembalikan lagi setelah setelah pekerjaannya selesai. Pada kenyataannya mereka tetap akhirnya tinggal di sini begitu. Nah, sehingga berkembang saat itu banyak sekali Muslim berkembang setidaknya mulai dari 2% sampai kemudian 3%, dan sekarang hampir 10% dari penduduk Belanda yang berjumlah hampir 17 juta jiwa itu. Jadi jika kita ke Belanda, kita akan melihat secara kental begitu, misalnya dari tokoh-tokoh halal, terus kemudian perempuan-perempuan berjilbab begitu ya. Terus kemudian masjid yang ada di setiap kota, misalnya satu kota seperti kota kecil Leiden ini sudah punya sekitar 4 masjid ya. Jadi punya masjid orang Maroko, punya Turki, tapi siapa saja boleh disolat di situ. Cuman pengurusnya memang kebanyakan dari Maroko atau Turki. Juga dalam perkembangannya banyak yang sebagian dari beberapa orang dari masyarakat Belanda juga akhirnya memeluk Islam begitu. Begitu, Mbak. Jadi di sana itu sejarahnya juga sangat panjang sekali, tapi di sana masih dominan yang non-Islam gitu ya Pak ya. Lalu berbicara mengenai pengalaman dari Bapak nih, di mana
awalnya kan di Indonesia, lalu ke Belanda. Bagaimana sih untuk cara penempatan dirinya? Kalau di sana kan, di sana kan lebih ke nonisnya gitu. Ya, eh ya yang pertama mungkin jika kita apa namanya pertama kali ke Belanda dari negara yang mayoritas Muslim ya, mungkin kita akan merasakan yang pertama sepi karena tidak ada suara adzan ya. Karena suara adzan itu hanya boleh disuarakan di dalam gedung, jadi hanya terdengar samar-samar keluar, itu pun harus daerah sekitar masjid ya. Baru-baru ini ada kebijakan di beberapa kota sesuai dengan Perda ya, peraturan daerahnya, itu boleh menyuarakan suara adzan keluar masjid jika hari Jumat saja. Tapi tidak semua kota, itu beberapa kota sudah mulai seperti Amsterdam, kemudian Den Haag, misalnya Rotterdam itu sudah mulai. Nah, kedua mungkin itu yang nggak ada sepi, jadi kita benar-benar berpegang pada jadwal kayak prayer time misalnya, Muslim Pro misalnya, atau jadwal sholat yang kita ambil ataupun kita download dari kita unduh dari websitenya masjid-masjid seperti Masjid Indonesia, Maroko atau Turki gitu ya. Masjid-masjid itu baru kita bisa melihat jadwal itu. Yang kedua adalah waktu sholat yang selalu berubah-ubah. Nah ini agak repot. Jadi misalnya di musim dingin itu subuh misalnya jam 7 pagi. Subuh jam 7 pagi, kemudian maghribnya itu setengah 5, sore sudah maghrib. Sudah gelap ya. Itu di winter ya, sekitar bulan-bulan apa ya, bulan-bulan Desember sampai Maret, sampai Februari lah. Nah, ketika summer itu berubah lagi. Jadi kalau seperti sekarang, ini kan belum summer ya, ini baru musim semi. Itu subuh itu jam 4 pagi. Kemudian maghribnya itu jam 9 malam. Nah, itu. Jadi puasa ini lumayan puasanya. Apalagi misalnya dulu saya pernah mengalami puasa di masa musim panas ya, Agustus atau Juli itu 11 malam itu matahari baru terbenam. Jadi baru maghrib. Kemudian jam 3 pagi itu sudah subuh ya. Nah, jadi kita hanya punya waktu jam 12, jam 1, 2, 3, hanya 4 jam apa namanya malam harinya itu untuk maghrib, isya dan tarawih juga subuh ya sampai jam 3 itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, eh, kalau makanan halal tidak ada masalah ya, karena setiap kota ada makanan halal. Terus yang kedua, masalah untuk perempuan mungkin berjilbab itu mungkin masih tidak masalah, tidak ada larangan. Di kampus juga kuliah pakai jilbab nggak masalah, atau di sekolah-sekolah. Terus cuman tempat sholat. Nah, tempat sholat ini agak ada beberapa kampus menyediakan musola. Tapi ada kampus-kampus yang memang tidak menyediakan musola, tapi mereka paling menyediakan semacam ruang namanya ruang apa ya? Ruang berapa ya namanya, ruang tenang lah istilahnya, ruang untuk semua orang beribadah gitu. Jadi situ ada Muslim kadang beribadah di situ, tapi kebanyakan Muslim yang beribadah situ karena kan sholatnya intens ya tiap hari, yang lain kan tidak. Nah, paling ada itu ruangan itu. Tapi untuk tempat berwudu itu agak kesulitan. Makanya ada metode fikih yang cukup mengusap sepatu, misalnya jika sepatunya kulit ya, itu bisa diterapkan di sini. Karena nggak mungkin wudu pakai di wastafel kemudian airnya kemana-mana. Karena tradisi orang Belanda itu kamar mandi itu kering ya, tidak basah. Hanya bagian tempat mandi saja yang basah. Jadi biasa orang pakai sepatu ke situ macam-macam. Jadi kalau sampai becek itu akan sangat tidak nyaman. Nah itu. Kemudian untuk harus toleransi sebetulnya di sini karena kan kebanyakan jumlah masyarakat Belanda ini mereka ateis ya, atau agnostik lah paling minimal. Mereka kebanyakan mayoritas tidak percaya Tuhan, terus kemudian tidak percaya adanya agama begitu. Agnostik ini dia percaya Tuhan tapi dia tidak percaya agama. Dan dia tentu mereka tidak ibadah. Nah, kita harus terbuka terhadap nilai-nilai yang memang menjadi budaya di sini. Misalnya seperti itu, orang punya ateis tidak masalah. Kemudian pernikahan sesama jenis dilegalkan di sini. Kemudian mengkonsumsi ganja itu boleh di sini, tapi dengan kadar tertentu dan punya kadar.
tidak boleh berlebih. Jadi pemerintah punya itu dan punya sensor untuk itu atau peraturan yang ketat untuk itu. Nah, itu paling kalau untuk muslim. Jadi hal-hal yang memang biasanya kita rasa itu dilarang, di sini memang ada yang melegalkan. Tapi positifnya adalah dari negara seperti Belanda ini ya, negara bebas, liberal dan juga sekuler. Jadi dia berprinsipnya kamu mau kita dia menghargai setiap penduduk punya kepercayaan ataupun tidak. Tapi selama itu tidak mengganggu apa namanya kepentingan publik ya, misalnya tidak membuat resah, mengganggu keamanan dan lain-lain, itu tidak masalah. Oleh karena itu seharusnya orang Islam juga bersyukur di Belanda ini, karena apa? Mereka bisa beribadah dengan tenang, bisa mendirikan masjid selama itu sesuai dengan peraturan di Pemda ya. Misalnya ada tempat parkirnya, kebersihannya dan lain-lain, itu standarnya sudah terpenuhi semua, itu akan diizinkan. Jadi pemerintahnya memberi kebebasan. Nah, meningkatnya apa kalau kaum muslim ini juga akhirnya menimbulkan satu apa ya? Satu keresahan di bagian masyarakat, atau bukan keresahan juga sih. Sebenarnya keresahan yang kemudian di apa ya? Dikapitalisasi jadi sebuah kebencian ya. Jadi ada partai-partai seperti apa PVV, Partai Anti Islam ya, atau FVD, partai-partai anti Islam. Tapi ini yang biasanya dijual oleh para media ya, bahwa ini anti Islam begitu. Tapi sebetulnya pada kenyataannya dukungan terhadap dua partai ini belum terlalu signifikan. Jadi di parlemen mereka tidak mendominasi dan juga koalisinya selalu gagal dengan partai-partai yang di garis tengah ya, yang moderat begitu. Nah, jadi kalau ada di berita di Indonesia seolah-olah di Belanda itu diskriminatif terhadap kaum muslimin, itu sebetulnya salah. Justru kita di sini kaum muslimin sangat bisa bebas. Tentu ada beberapa kasus tapi tidak banyak. Gitu Mbak Astuti. Ya Pak, jadi untuk sekarang di Belanda itu ada kayak kebebasan buat kaum muslim gitu ya. Tapi sebelum ada kebebasan kan otomatis ada yang namanya kayak perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang sampai tahap pembebasan itu bagaimana Pak? Dan pembebasan itu baru mulai dibebaskan pada tahun berapa gitu kira-kira? Ya. Memang ada perjalanan. Saya pernah membantu sebuah proyek penelitian dengan UIN Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tentang Islamofobia ya, atau respon masyarakat Muslim terhadap adanya beberapa partai ataupun organisasi yang anti Muslim atau anti Islam. Dulu sekali ketika tahun-tahun 60-an gitu ya, itu orang masyarakat Belanda sangat anti dengan, bukan anti, istilahnya ada semacam perlakuan yang tidak adil terhadap kaum muslimin, terutama perempuan yang berpakai jilbab begitu kan. Nah, itu biasanya mereka cenderung tidak ingin menerima apa namanya, kalau ada yang melamar kerja misalnya dari orang yang berjilbab, itu mereka agak enggan untuk menerima di perusahaannya gitu ya. Nah, itu tahun-tahun 60-an lah atau sampai 80-an. Nah, ketika mereka memasuki babak apa namanya masyarakat negara maju ya. Jadi mereka jadi negara yang sangat maju dan sejahtera. Kemudian ada juga semacam penurunan dari ketaatan masyarakat Belanda terhadap agama, misalnya terhadap apa Katolik ataupun terhadap Kristen ya. Itu ada penurunan, kemudian lebih banyak yang agnostik ataupun ateis. Kemudian akhirnya mereka lebih open society, terutama ketika masuk abad-abad ke 2000-an lah ya. Awal-awal abad tahun 2000-an itu, ataupun akhir tahun 99 itu, akhir-akhir tahun 90-an itu mereka mulai terbuka misalnya terhadap masyarakat, karena memang pemerintah sendiri mempromosikan Belanda sebagai open society. Salah satu programnya adalah masyarakat Belanda kebanyakan bisa berbahasa Inggris. Jadi tidak perlu bisa bahasa Belanda di sini karena kebanyakan bisa bahasa Inggris. Walaupun mereka akan lebih senang jika kita bisa berbahasa Inggris, berbahasa Belanda. Tapi biasanya kalau kita pakai bahasa Belanda, kemudian bahasa Belandanya tidak bagus, mereka langsung switch ke Inggris bahasa orang sini. Makanya orang-orang bukan warga negara Belanda itu mereka kebanyakan sulit karena prakteknya kadang orang Belanda sering ganti bahasa Inggris kalau kelihatan kita gugup untuk menggunakan bahasa Belanda. Nah, jadi ada keterbukaan misalnya
wanita berjilbab bisa jadi PNS, misalnya bekerja di kantor pemerintahan, wali kota misalnya, atau di provinsi ataupun di pemerintahan seperti DPR, MPR itu sekitar mungkin akhir tahun 90-an itu mulai ada gitu, Mbak, trennya. Ya, berarti itu hampir sama kayak itu ya Pak, buku sama film yang langit apa ya, langit terbelah di Eropa itu ya, hampir Ya, ya, sama kayak ceritanya itu ya. betul, betul. Oke. Kita tadi kan sudah berbicara mengenai sejarah dan mengenai Islam di Eropa atau di Belanda lebih tepatnya. Nah, mungkin ini kita akan menjuru lagi ke Ramadannya. Nah, Ya. kira-kira Ramadan di sana itu seperti apa, Pak, di Belanda? Ya, Ramadan di sini tampak semarak ya di awal karena memang Perdana Menterinya sendiri mengucapkan selamat Ramadan biasanya. Jadi dia akan ada semacam press conference, kemudian sang Perdana Menteri itu akan mengucapkan selamat Ramadan bagi kaum muslimin gitu. Semoga Ramadan ini menjadi bla 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 misalnya begitu. Kemudian ada juga kantor pemerintahan itu yang mengadakan buka bersama misalnya untuk masyarakat gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita senang ke masjid, terutama mahasiswa nih ya, mahasiswa S1, S2 yang muslim itu biasanya mereka akan datang ke masjid untuk ikut takjil ya. Jadi karena takjilnya di sini luar biasa. Kalau di masjid-masjid Indonesia ataupun Maroko itu luar biasa ya. Kalau di Indonesia, di masjid Indonesia itu ada buka bersama tiap hari. Jadi ada makanan-makanan Indonesia yang khas-khas yang mungkin kalau beli di warung Indonesia sangat mahal, di sana kita bisa menikmatinya. Kemudian juga di Maroko juga ada takjil, ada makan besar, makan makanan Maroko lah ya. Dari mulai snack sampai makan menu inti gitu. Terus yang kedua adalah banyaknya kajian-kajian Ramadan. Nah, biasanya Masjid Indonesia di sini mendatangkan ustadz yang sudah diseleksi dari Indonesia selama bulan Ramadan untuk mengisi kajian setiap sebelum buka puasa, kemudian setelah maghrib ya. Nah, itu biasanya itu ada mengundang dari Indonesia ataupun memanfaatkan ustadz-ustadz yang ada di sini. Nah, itu apalagi sekarang kan sudah biasa dengan digital ya. Jadi setelah adanya pandemi kita terbiasa dengan online lah, kajian-kajian online. Dan walaupun di sini di Belanda sudah normal ya 100%, karena sudah banyak yang divaksinasi, hampir 80% sudah divaksinasi 3 kali booster. Nah, itu kajian-kajian online masih menjamur. Misalnya NU sendiri sekarang setidaknya punya 5 kajian online. NU di Belanda ya. Itu ada kajian tentang kitab lingkungan yang ditulis oleh ulama Mesir, dipandu oleh Ustadzah Zaimah. Kemudian ada kajian tematik misalnya setiap akhir pekan itu dia selenggarakan oleh komunitas Indonesia berbagai macam ormas. Kemudian ada kajian online rutin seperti yang tadi, ada yang tentang lingkungan, ada Al-Adhkar An-Nawawi ya, kitab-kitab klasik misalnya, itu ada sekitar 5 itu. Jadi kajian sangat kaya, kita bisa hadir langsung offline ataupun kita bisa ikut kajiannya online, jadi hibrid begitu. Nah, ini kelihatan semaraknya gitu, tidak kalah semaraknya bahwa di sini Ramadannya juga sangat ramai gitu. Cuman memang tantangannya kan buka puasanya jam 9 ya, itu kan sudah malam sebetulnya. Jadi cukup pendek waktunya itu, tapi tetap ramai, sangat ramai. Apalagi kalau misalnya akhir pekan, Masjid Al Hikmah Den Haag itu selalu penuh ya untuk tarawih dan buka bersama. Itu, Mbak. Berarti nggak kalah aktif juga ya Pak ya sama kayak di Indonesia. Masih tetap ada aktivitas walaupun terbengkalai, maksudnya terbengkalai itu dalam artian masyarakatnya yang Islam itu walaupun nggak banyak gitu. Lalu Ya, mengenai tadi kan Bapak sempat membicarakan mengenai cuacanya selalu berubah-ubah. Dan dimana kalau di Belanda itu kalau nggak salah durasi puasanya itu 19 jam. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Kok dari 19 jam bagaimana cara memanage waktu? Sedangkan waktu kita itu 24 jam dan sisanya sekitar 5 atau 6 jaman
Sedangkan kita juga kan ada aktivitas yang lain gitu Pak. Gimana kira-kira itu? Ya, betul. Jadi itu adalah tantangan tersendiri ya. Kebanyakan masyarakat di sini tentu apa namanya menyediakan Ramadan itu khusus untuk satu apa ya waktu yang khusus gitu. Cuman kebanyakan memang kemudian biasanya kalau waktunya pendek sekali itu bisa mereka akan melakukan semacam qiyamul lail. Jadi mereka akan tidur apa habis subuh ya, habis subuh baru tidur. Jadi dari mulai buka puasa mereka akan di masjid terus kajian, kemudian sholat isya, tarawih, witir, kemudian kajian lagi atau tadarus begitu kan sampai sahur. Nah setelah sahur kemudian nanti subuh, nah habis subuh baru tidur tuh subuh misalnya sekitar jam 4. Nah, misalnya nanti jam jam 9 apa jam 9 baru bangun gitu kan. Nah, baru beraktivitas. Nah, itu tantangan memang, tantangan tersendiri. Mungkin sebagian akan ambil cuti misalnya, kita tidak tahu. Nah, itu yang terjadi. Jadi manajemen waktunya itu yang harus benar-benar apa ya apa harus benar-benar rapi karena memang kalau misalnya sekarang ya kita hitungkan nih kalau misalnya kita sekarang buka puasa jam 9 malam, kemudian tarawih jam 11 malam, sampai jam 12 misalnya kan. Nah kemudian kita baru tidur, sedangkan jam 4 sudah subuh. Berarti kan cuma 3 jam tidur atau 2 jam ya. Nah itu sangat sangat challenging, kadang lewat gitu loh. Keseringan kalau udah begitu tuh mesti bablas tuh, bablas. Apalagi yang Iya. masih single ya, belum ada keluarga itu biasanya kebanyakan bablas tuh. Karena nggak ada motivasi tambah untuk bangun baru tidur 2 jam atau 3 jam gitu. Aduh. Jadi ada pendamping itu penting di sini. Kebanyakan yang single biasanya bablas itu nanti baru hanya minum air putih saja gitu atau justru sahurnya lebih awal kadang jam jam berapa jam 1 mereka sudah sahur gitu sekalian apa nanti subuh misalnya jam 5 gitu kan. Jam 4 jam 5 bangun baru tidur lagi. Nah, itu memang tantangannya seperti itu, dilema. Makanya kebanyakan kemudian kalau di masjid-masjid itu melakukan qiyamul lail karena supaya tidak bablas ya tidak lewat gitu dan karena ramai terus ada orang di situ. Soalnya juga saya itu kan tadi sempat baca-baca dari beberapa sumber, katanya itu banyak mahasiswa yang kadang lupa sahur, sehingga bablas tadi seperti tadi Pak, dan juga kadang sampai batal puasa juga ada gitu. Ya, ya. Nah, dari Bapak tersendiri itu dulu gimana Pak cara memanajemen tadi, dan juga apakah nggak apa ya kayak nggak mengganggu dalam tolabul ilminya Bapak gitu waktu dulu? Ya. eh Ya memang saya akui ya kan saya S2 di sini ketika masih single gitu ya. Terus sekarang S3 dengan bawa keluarga gitu. Nah, itu memang kalau ketika single itu memang tantangannya luar biasa ketika masih jomblo belum ada pendamping gitu. Itu tantangannya luar biasa. Biasanya memang kalau hari aktif itu biasanya saya akan mendahulukan sahur. Jadi sholat isya dulu, maghrib, kemudian buka puasa, maghrib, kemudian apa isya, kemudian tarawih ya, dan sahur. Jadi sahurnya itu habis tarawih itu sahur tuh. Nah segitu, nanti akhirnya kan bisa tidur sekitar misalnya jam 1 atau jam 2 gitu kan ya. Nah paling nanti ambil apa minimal karena saya biasanya bisa tidur 4 jam itu udah cukup gitu. Nah 4 jam tuh jadi subuhnya agak lewat dikit. Nah misalnya jam 4 subuhnya atau jam 3 kita bangunnya sekitar jam 4 atau jam 5 gitu kan. Pokoknya sebelum terbit matahari lah. Nah itu akan agak membantu walaupun memang kita akan kurang tidur itu. Tapi nanti kita bayar misalnya tidur siang misalnya. Nah itu bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman yang mengalami kesulitan di saat itu ya saya juga merasa wajar karena memang tantangannya begitu begitu dengan waktu apalagi kalau summer ya kalau musim panas itu. Nah memang untuk studi sendiri dan bekerja itu apalagi kalau di musim panas itu akan sangat-sangat terasa tantangannya. Jadi rasa malas, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, pengennya cuma rebahan gitu ya. Itu akan akan terasa itu. Apalagi kalau misalnya puasanya lebih dari 19 jam gitu ya. Nah itu akan terasa sekali Mbak Astuti. Jadi memang itu tantangan tersendiri di sini. Karena memang tapi ketika summer itu ada beberapa ulama yang memberikan definisi baru tentang berbuka puasa kan selain misalnya definisi bahwa puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari gitu kan dengan ijtihad macam-macam karena memang dulu ulama klasik kan belum pernah ke Eropa
Mereka belum tahu kalau ada daerah yang misalnya puasanya lebih dari 19 jam atau lebih dari 15 jam lah. Atau ada daerah misalnya seperti Norwegia, kalau sedang summer seperti ini kan tidak ada malamnya sama sekali. Jadi sepanjang hari itu siang gitu loh. Tidak ada malam sama sekali. Itu daerah-daerah dekat kutub ya, North Pole itu. Jadi ada beberapa ulama, misalnya ulama Eropa itu mengatakan bahwasanya ikut misalnya daerah terdekat yang dari daerah di Eropa yang mengalami puasa lebih dari misalnya 16 jam. Misalnya ikut Turki misalnya, atau ikut yang lain. Atau ulama Mesir yang mengatakan bahwa ikut durasi waktu dari Mekah misalnya. Itu awal mula lahirnya Islam. Itu ada beberapa pilihan untuk ketika puasa summer. Tapi kebanyakan tetap melaksanakan puasa secara definisi klasik saja, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Ya tantangannya tadi itu harus bagi-bagi. Karena kalau memilih sahur, tidur dulu itu akan lewat biasanya. Bangun-bangun sudah subuh Oke. gitu loh. Mm-mm. Iya. Jadi tips menariknya kalau ke Belanda pas puasa-puasa lebih enaknya itu nggak single gitu ya Pak ya, biar ada yang bangunin. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira pengalaman yang mengesankan waktu Ramadan yang nggak pernah terlupakan itu apa Pak kira-kira? Di Belanda ya. Atau mungkin pernah? Jadi di Belanda itu yang paling mengesankan ketika apa namanya karena saya udah cukup lama ya di Belanda dan ya sekitar 5 kali katanya mengalami Lebaran dan puasa di sini. Karena saya selalu menghindari pulang pada bulan Ramadan karena biasanya nggak bisa makan di rumah itu gitu kalau pulang ke Indonesia. Jadi mendingan pas bukan bulan Ramadan. Nah, yang paling berkesan paling adalah kebersamaan itu. Jadi ketika kita buka puasa bersama di masjid-masjid itu sangat terasa ya suasana Ramadan itu sangat terasa karena kita benar-benar diperlakukan sebagai apa ya orang-orang yang memang orang-orang yang istimewa begitu, terutama di Masjid Maroko misalnya dan Masjid Indonesia itu kita akan merasa kebersamaan itu sebagai seorang Muslim di negara yang kita hidup sebagai minoritas itu terasa sekali memang. Terasa bahwa ini kita bersaudara gitu kan, terlepas dari asal muasal kita. Itu yang paling berkesan ya ketika buka puasa bersama dan qiyamul lail ya itu sangat semarak karena tetap ramai sampai jam berapa, sampai sahur, sampai subuh. Nah, itu sangat asik itu karena suasana seperti itu jarang sekali didapatkan. Oke. Mungkin nanti dari ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya, nanti bisa menuliskan di komentar, di kolom komentar, nanti bisa dijawab-jawab sama Bapak Syahril ini. Oke, menanggapi yang tadi sambil menunggu teman-teman ya Pak, setelah Ramadan kan ada Lebaran. Nah, kalau Lebaran di sana ada momen-momen kayak kumpul-kumpul atau hal-hal yang lebih unik lagi nggak Pak kira-kira? Ya, Lebaran biasanya kita dari masyarakat Indonesia yang di Leiden biasanya kita akan berusaha untuk uh, datang atau sholat id di Masjid Indonesia ya. Kalau nggak di Den Haag ya di gitu. Karena di sana kita akan bertemu dengan kebanyakan masyarakat Muslim diaspora Indonesia gitu, diaspora masyarakat Muslim Indonesia. Nah, di sana biasanya kita akan saling bertemu sahabat, teman dan lain-lain dari jauh-jauh juga pada datang gitu kan. Terus biasanya ada open house dari KBRI. Jadi kita akan datang ke KBRI untuk makan bersama di sana secara cuma-cuma ya, gratis disediakan oleh KBRI untuk masyarakat Indonesia semua ya, walaupun bukan hanya Muslim tapi juga diaspora semua masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa ketemu yang teman-teman dari non Muslim juga di acara apa namanya cara halal bihalal itu yang ada di di KBRI itu Mbak yang berkesan kalau ketika Lebaran ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nailo. Makanan Indo ada nggak Pak di sana gitu katanya? Ya, makanan Indonesia ada di sana. Banyak. Di sini ada sekitar 300 lebih warung Indonesia yang tersebar di Belanda. Jadi ada yang Padang, ada yang ada yang macam-macam, ada yang Jawa dan macam-macam. Itu banyak sekali di sini.
Dan bahan-bahan makanan untuk membuat masakan Indonesia juga banyak di sini. Jadi tidak, Belanda itu seperti Indonesianya Eropa ya, paling enak sebetulnya di sini. Misalnya kalau teman-teman di Italia atau di Prancis itu ingin Indomie aja sulit begitu ya. Di Belanda ini berlimpah, mie sedap dan lain-lain ada semua, sampai misalnya ramyun yang dari Korea itu juga ada yang sudah berlabel halal gitu di sini. Jadi sangat apa ya, Asianya terasa sekali kalau di Belanda itu. Tapi rasanya juga sama atau beda nih Pak di Nah, Belanda sama di Indonesia? kalau kalau warung Indonesia itu kita harus selektif karena memang ada warung-warung yang sudah rasanya Belanda. Tapi ada warung-warung yang memang masih otentik Indonesia, masih banyak. Terutama di Den Haag itu banyak sekali yang otentik Indonesia. Kemudian untuk makanan snack gitu ya, kalau Indomie nggak seenak di Indonesia ya, karena micinnya di sini kena sensor ya. Micinnya tidak boleh terlalu banyak kalau di Belanda itu. Jadi Indomie yang dibawa dari Indonesia asli kita bawa gitu, itu lebih enak dibanding Indomie yang kita beli dari toko-toko di Belanda ini, karena micinnya sudah dikurangi sepertinya gitu. Jadi itu yang ada perbedaan gitu. Atau misalnya Indominya didatangkan dari Arab, Indomie yang sudah diekspor dari Afrika, atau misalnya dari apa Timur Tengah, itu juga rasanya sudah agak aneh gitu. Bahkan satu profesor Belanda ahli hukum Indonesia itu ahli politik Indonesia itu dia punya stok sendiri. Jadi dia beli berapa kardus dari Indonesia gitu, dia stok di rumah sendiri karena dia tahu rasa Indominya tidak akan sama dengan apa Indomie yang ada di Belanda gitu, dia bawa sendiri. Ini bukan iklan ya. Mungkin lebih ke jaga kesehatan mungkin ya Pak ya, Ya, micinnya dikurangin gitu sana. ini menjaga kesehatan. Jadi sekarang ini ada wacana kebijakan tentang untuk mendorong masyarakat konsumsi sehat. Jadi harga gula dan garam itu akan dimahalkan supaya masyarakat tidak banyak membeli gula dan apa garam gitu. Ini kemudian nanti harga sayuran dimurahkan. Jadi orang lebih banyak makan sayuran dibanding makan yang lain-lain. Nah, ini saya dengar kebijakan ini dari anak saya yang sekolah di kelas 4 SD ini, karena dia tahu rencana-rencana. Biasanya mereka baca berita kan di sekolah sebelum mulai belajar. Nah, itu jadi di sini memang sangat sehat hidupnya. Makanya rata-rata usianya 90 sampai 100 seratusan tahun ya masa hidup masyarakat di Belanda ini. Jadi mereka sangat bugar dan sehat pola hidupnya. Ya. Berarti bisa sehat kalau di sana gitu. Soalnya juga apa ya, dijaga juga dari pemerintahnya biar nggak menambah kolesterol sampai gula-gula tadi gitu ya Pak ya. Ya. Ini ada juga pertanyaan nih Pak. Apa setelah sholat Id ada halal bihalal Pak juga di sana? Ya, ada. Jadi setelah sholat Id biasanya ada halal bihalal di masjid-masjid ya, dengan makan-makan gitu, setelah bersalam-salaman kita makan-makan. Atau misalnya di kedutaan Indonesia, kalau untuk masyarakat Indonesia kedutaan mengadakan halal bihalal sendiri. Kemudian mahasiswa Indonesia misalnya PPI juga mengadakan halal bihalal sendiri gitu. Nah, itu PPI Belanda misalnya, PPI Kota itu juga mengadakan halal bihalal. Jadi banyak sekali acara-acara seperti itu. Jadi tidak harus khawatir di sini. Cuman mungkin sepinya ya karena kita jauh dari keluarga dekat saja ya. Jadi kita paling seperti itu. Kalau yang biasa di rumah mungkin akan homesick gitu kan. Tapi kalau kayak saya santri ya homesick ada, tapi tidak terlalu biasa karena saya sejak SD sudah apa namanya di pondok pesantren ya. Jadi memang biasa apa tidak bersama keluarga. Ya kalau misalnya ada kesempatan kita pulang gitu. Kalau tidak kan kadang jarang pulang juga gitu. Gitu. Kalau mengenai halal bihalal di sana, yang paling beda dari Indonesia selain kayak jauh dari keluarga itu apa Pak? Mungkin lebih ke kerekatan atau gimana gitu? Iya, yang menarik adalah mungkin keberagaman ya. Jadi yang hadir itu kan bukan hanya Muslim, jadi juga non Muslim ikut hadir di acara-acara halal bihalal gitu ya. Jadi kita saling memaaf-maafkan tidak hanya dengan sesama kaum muslimin tapi juga dengan non muslim. Jadi acaranya juga lebih
lebih istilahnya lebih lebih apa berwarna ya, ada musik misalnya, ada apa lagi, ada ya ada musik seperti itu, jadi diiringi dengan musik sambil makan-makan gitu kan, tidak terlalu kental, jadi memang sudah sangat umum ya, sangat Indonesia lah istilahnya, temanya itu sangat Indonesia, tidak khusus untuk kaum muslimin gitu, tapi itu akan lebih bagus karena kita merekatkan persaudaraan sesama diaspora Indonesia ya di Belanda, itu yang berkesan menurut saya. Berarti di sana juga ada kegiatan yang membuat kita tidak sedih nih kalau kita di sana walaupun jauh dari keluarga, tapi ada kegiatan-kegiatan, ada event-event waktu halal bihalal yang membuat kita bisa senang juga di sana, merasakan halal bihalal atau Idul Fitri juga gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, berhubung ini juga sudah jam 17.12, Oke. kurang 3 menit lagi, mungkin ada nih Pak closing statement atau hal-hal tips-tips yang Bapak ingin sampaikan untuk kita anak muda nanti kalau kita melanglang buana sampai Belanda, sampai Eropa, atau bahkan jauh-jauh dari sana gitu Pak, gimana? Ya, apa namanya, anak muda itu harus open minded ya bagi saya itu. Jadi yang harus dipertanamkan oleh kita sebagai anak muda itu, kita punya pikiran yang terbuka. Dalam artian kita mau belajar apa saja, tidak hanya apa sesuatu yang tentang negara kita, tentang agama kita, atau tentang bidang kita gitu. Tapi kita juga harus mau membaca sesuatu yang apa namanya, yang memang akan menambah pengetahuan bagi kita. Nah itu, jadi baca sebanyak mungkin misalnya tentang sesuatu yang bukan hanya tentang sesuatu yang sudah kita ketahui, tapi misalnya yang belum, misalnya saya ingin tahu tentang apa, tentang Eropa dulu terbentuk seperti apa, misalnya seperti itu, atau misalnya Pakistan itu seperti apa sih budayanya gitu, itu yang seperti itu. Jadi anak muda sekarang itu harus terangsang atau terpunya keingintahuan yang tinggi untuk sesuatu, terutama dengan dukungan informasi yang banyak sekali di dunia digital itu kan, banyak sekali ya informasi berbanjir. Nah itu juga harus kita manfaatkan, kita harus selektif juga dalam memilih mana website yang benar-benar menyajikan informasi yang akurat dan aktual misalnya. Nah itu, jadi baca sebanyak mungkin, berpetualanglah jika ada kesempatan sebanyak mungkin, karena itu akan membentuk diri kita menjadi manusia yang apa namanya, yang sempurna menurut saya, dalam artian sempurna dalam memandang hidup, bukan hanya melalui pengetahuan tapi juga melalui pengalaman yang kita alami. Jadi harus open minded dan juga suka tantangan anak muda itu. Oke, harus open minded dan suka tantangan. Hmm. Mungkin ada satu pertanyaan lagi atau hal-hal yang ingin saya katakan ya Pak. Tipsnya nih Pak, bagaimana biar bisa kuliah di Belanda? Kan saya kan mahasiswa semester 4 nih, masih semangat-semangat untuk plan-plan. Mungkin ada tips dari Bapak gitu. Dulu saya pertama kali adalah semester 4 masih sangat jauh ya. Saya mulai itu dan masih sangat punya kesempatan besar. Saya mulai merancang mimpi saya itu ada memang ketika semester 4, tapi belum saya kejar. Semester 4 itu saya akan saya fokuskan pada keberhasilan kuliah saya, dan juga apa ya, aktualisasi diri saya di beberapa organisasi, misalnya seperti yang sekarang apa Mbak Astuti di Wirya Peradaban, atau di tempat lain misalnya di organisasi yang kita sukai sejalur gitu kan. Itu aktualisasikan diri, tidak harus jadi pengurus inti yang bisa menghabiskan waktu kita lebih banyak, tapi kita terlibat di situ, kemudian fokus terhadap bidang kita yang kita geluti. Nah, sebagai setidaknya tidak jelek-jelek amat gitu loh ya. Middle ke atas lah ya nilai grade-nya itu. Nah itu fokus ke situ, nanti semester 6 baru rancang. Misalnya saya mau kemana nih, misalnya ke Eropa. Oh Eropa apa yang dibutuhkan, bahasa misalnya Inggris, atau Jerman, atau Prancis gitu, invest di situ. Invest dalam artian sisihkan uang tabungan untuk beli buku, walaupun second, misalnya saya waktu itu saya beli buku second tuh di toko buku second untuk belajar TOEFL ya kan. Nah semester 6, semester 7 sambil menyiapkan kuliah kan udah tidak terlalu banyak tuh, semester 7 udah menyiapkan apa skripsi dan sudah KKN misalnya. Nah itu tes bahasa Inggris saja 350.000, ataupun yang pre-test itu ya, ada yang cuma 60 atau 70.000. Nah investasi itu coba aja tes, pede aja, kerjakan setelah misalnya belajar, kemudian ngambil tes, oh berapa sih nilai saya misalnya, nilainya masih jauh banget gitu kan. Nah kita belajar lagi tuh, kejar terus. Nah itu dirancang saja. Jadi
juga harus punya plan B ya, plan A B C D misalnya. Ketika lulus kuliah nanti apa? Oh, aku sambil cari kerja, aku juga sambil cari beasiswa. Nah, jadi bisa dua-dua itu bisa berjalan bersama-sama. Nah, itu menurut saya plan yang itu. Tapi harus pastikan kemana gitu. Jadi tidak harus satu negara, tapi harus beberapa negara. Karena kan nanti choice-nya itu pilihan-pilihan itu jatuhnya kemana misalnya gitu kan. Pinginnya ke Belanda, jatuhnya ke Prancis atau ke Jerman kan lumayan gitu. Dan terus juga ini ya, list beasiswa apa aja yang menyediakan itu. Misalnya LPDP, ada apa Stunet, kemudian ada apa namanya di Jerman itu ada DAAD ya, itu setiap tahun buka untuk master. Jadi siapkan saja itu. Oke, Pak, siap. Terima kasih Pak atas tipsnya dan obrolan bincang kita pada sore hari ini. Mohon maaf sekali mengganggu aktivitas dari Bapak. Dan terima kasih banyak Bapak juga sudah meluangkan waktu di Gria Peradaban pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir kita pada kesempatan minggu yang akan datang gitu. Oke? Cukup sekian dari kita, dari saya juga. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.